Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridin Saputra Perkasa. Di sini kita akan mencari seorang responden dan nanti dia akan ditanya sebuah topik. Nanti dia akan kita suruh untuk mendefinisikan topik tersebut. Nah, topik yang saya akan ambil sendiri yaitu topik antisosial ya. Nah, apa sih pengertian dari antisosial itu sendiri? Antisosial ini merujuk pada perilaku yang bertentangan atau melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Orang dengan sifat antisosial ini cenderung enggan atau kesulitan beradaptasi dengan aturan-aturan sosial yang umumnya bisa diterima oleh kita. Ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan menuju ke responden kita kali ini dan kita akan tanyai dia tentang antisosial, apa menurut dia antisosial ini. Oke, cek di sound. Halo. Di sini saya ingin meminta bantuan Mas Gading ya untuk mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa Mas Gading jawab. Baik. Mungkin perkenalan dulu namanya Mas Gading. Wow. Baik, nama saya Gading, nama lengkap saya Alexander Bima Putra Gading Vindi Santoso. Saya umurnya 24 tahun. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mas Gading sendiri ini definisi dari antisosial itu apa, Mas? Menurut saya definisi antisosial itu adalah seorang individu yang tidak terlalu nyaman berada di tengah lingkungan sosial atau lingkungan kerumunan orang banyak, seperti itu. Oke. Apakah apakah antisosial ini dapat terjadi pada semua orang? Kalau dilihat menurut saya nih ya Mas, antisosial itu kemungkinan tidak semua orang mengalami, karena kan setiap orang memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda, seperti itu Mas. Jadi nggak semua orang mengalami, tapi ada yang mengalami, seperti itu Mas. Oke, berarti apakah antisosial ini hanya terjadi pada orang dewasa aja? Kalau menurut saya antisosial itu kan karakteristik manusia itu timbul sedari kecil, namun bisa diobservasi ketika mulai umur remaja. Nah, ini timbul dari umur remaja ini sudah bisa diobservasi apakah seseorang individu itu termasuk dari seorang yang antisosial atau tidak. Jadi pertanyaan Mas, jawabannya itu bisa diobservasi dari remaja. Mungkin akan lebih muncul perilaku antisosial itu ketika sudah dewasa, seperti itu. Terima kasih ya Mas Gading atas waktunya. Terima kasih karena membantu saya untuk mengerjakan tugas UTS ini. Baik, terima kasih juga Mas Charlie. Sama-sama. Hasil dari wawancara kita tadi, dari responden kita tadi, untuk jawaban yang pertama tadi, dari soal yang pertama tadi, itu termasuk dari definisi yang bersifat deskriptif, yang berarti menjelaskan atau menggambarkan karakteristik atau sifat suatu hal tanpa menjelaskan penyebab atau makna dibaliknya ya, karena pernyataan ini memberikan gambaran tentang sifat atau perilaku individu yang dianggap antisosial tanpa mencakup informasi tentang penyebab atau tujuan dari ketidaknyamanannya di tengah lingkungan sosial. Jadi istilah yang sesuai adalah istilah deskriptif. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi, itu termasuk dalam jenis proposisi partikular afirmatif. Karena pernyataan tersebut bersifat khusus atau partikular karena menyatakan bahwa tidak semua orang mengalami antisosial, tetapi ada yang mengalaminya, dan bersifat afirmatif karena menegaskan adanya orang yang mengalami kondisi tersebut. Dan untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga sama, yaitu yang bersifat proposisi partikular afirmatif karena pernyataannya bersifat khusus atau partikular. Karena membahas karakteristik antisosial pada individu yang dimulai dari masa remaja. Selain itu, pernyataan tersebut bersifat afirmatif karena menyatakan bahwa perilaku antisosial dapat diobservasi pada masa remaja dan mungkin akan lebih muncul ketika individu tersebut sudah dewasa. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menonton. Wassalam.